Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya cerita panjang lebar, saya berharap dan semoga Anda semua yang mendengarkan dan melihat video saya ini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta dimudahkan segalanya. Dan untuk Anda yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan semoga wabah COVID ini segera berakhir dari dunia Indonesia, dari dunia dan khususnya di Indonesia. Kali ini saya akan memberikan dan bicara soal motivasi untuk belajar ya. Belajar itu tidak dikhususkan untuk mereka yang muda atau yang tua saja. Intinya adalah terletak pada kemauan dan mau mencoba. Nah, dunia sekarang zamannya sudah zaman IT ya, serba komputerisasi. Jadi, apakah Anda mau dikatakan disebut sebagai orang yang gagap teknologi? Nah, Anda yang harus pegang komputer, Anda harus mau belajar. Apapun alasannya, bagaimanapun caranya, Anda harus mencoba. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Memang daya tangkap seseorang itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Paling tidak mereka yang sedikit saja tahu soal komputer pasti akan lebih mudah. Tapi mereka yang buta sama sekali tetap bisa, cuman waktunya memang agak panjang sih ya. Kalau tidak ada kemauan, itulah susah, benar-benar susah. Cobalah di YouTube atau membaca konten, sering-seringlah membaca, sering-seringlah melihat dari YouTube ataupun di konten apapun, dalam bentuk bahasa apapun itu. Kan ada translate ya, bisa Anda translate, paling tidak sedikit rangkuman mengenai hal tersebut itu bisa Anda tangkap. Intinya seperti itu, tapi jangan hanya mengambil satu konten saja, beberapa konten Anda lihat, Anda translate, intinya apa. Begitu juga dengan YouTube. YouTube itu tidak harus dari bahasa Indonesia aja, dari orang-orang Indonesia aja. Silakan Anda lihat juga dari mereka yang bahasa Inggris lah. Kalau bahasa Cina kita juga nggak tahu, paling tidak bahasa Inggris itu sedikit bisa. Walaupun berapa kata, walaupun berapa kalimat pasti ada. Nah, jangan putus asa untuk mencoba. Jangan putus asa untuk belajar. Memang otodidak itu seperti saya itu memang bertahap ya. Untuk bisa, untuk paham itu bertahap. Beda dengan mereka yang kuliah, yang merasakan kuliah itu gimana. Anda tahu sendiri kan, materi diberikan, dosen juga diajarkan dari dosen pengajar. Nah, kalau yang otodidak seperti saya ini hanya sekolah kecil, saya belajar sendiri, saya mengulas sendiri. Kalau Anda memang kesulitan, tanyalah orang lain. Jangan lihat dia itu anak muda atau lebih muda dari kita. Yang kita ambil adalah ilmunya. Jangan malu untuk bertanya kalau tidak ingin sesat jalan. Itu kalau peribahasa seperti itu ya. Nggak usah malu lah.
Karena mereka tahu kok, kita nggak tahu. Betul atau betul? Betul. Nah, saya sendiri juga mengalami hal tersebut ya, bahkan disindir juga sama temennya, anaknya teman saya. Wah, bapaknya temennya bapak itu otodidak tuh belajarnya. Benar emang, anak saya di IT juga. Kalau ditanyain, nggak pernah dijawab. Itulah contoh. Sekalipun anak saya tidak pernah dijawab, itu tugasnya dia ngajarin ke ibunya. Ibunya agak mendekati kita itu tadi, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit, step by step, bisa untuk diberikan masukan ke orang tua yang memang agak sedikit gaptek gitu. Tapi saya yakin step by step, kalau kita belajar terus, nggak ada yang kita susah. Kalau pada awal kita belajar itu pusing, ya udah, setelah dulu, buat santai pikiran, jangan terlalu emosi, matanya melotot, mikir di sini nggak nyantel-nyantel, itu akan pusing sendiri dan Anda malah penyakit. Itu ya, ini hanya sebagai motivasi ada untuk Anda semua. Prinsipnya adalah mereka bisa, kenapa kita tidak bisa. Jangan putus asa sebelum mencoba. Mau orang lain mau ngomong apa, bodoh amat. Ya, mau orang lain mau apa-apa, bodoh amat. Memang kita yang nggak tahu kok. Jadi apa yang salah gitu. Toh itu ilmu itu untuk kita sendiri, bukan untuk mereka. Kita mencari ilmu sendiri untuk kita sendiri, bukan untuk mereka. Kalau kita tanya mereka tidak dijawab, ya sudah, nggak apa-apa. Masih ada orang lain yang bisa kita tanyain, yang lebih tahu, yang lebih paham. Jadi sabar, silahkan belajar dan terus mencoba. Insya Allah bisa. Step by step. Sekali lagi saya sampaikan, jangan malu untuk bertanya. Sekalipun itu pada anak muda di bawah umur kita jauh, buang itu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.